Air Zam-Zam itu nomor 2 kelas air termulia, terhebat. Sebab air yang nomor 1 itu adalah air yang terpancar dari jari jemari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul miyahu ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Air yang nomor 1 di dunia ini adalah air yang terpancar. Tentara-tentara perang yang dulu sedang kekurangan air, tentara yang ingin minum itu sampai ribuan, sedangkan air sedikit, tidak mungkin untuk bisa minum semuanya karena air sedikit. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari jemarinya di air yang sedikit itu, yang pada dasarnya mungkin 5-10 minum habis airnya. Tetapi setelah dimasukkan jari jemarinya oleh Rasulullah di dalam air yang sedikit itu, ternyata sampai ribuan minum tidak habis-habis. Nah, itulah yang disebut dengan wa afdalul miyahu ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Keluar dari selah jari jemari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, afdalul miyahu ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba summa yalihi ma'u Zamzam. Nomor 2 baru air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu al-zamzamu lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung dari niat kita yang meminumnya. Kalau kita niatkan jadi obat, obatlah dia. Kalau kita niatkan jadi nasi, nasilah dia. Kalau kita niatkan menjadi apa, misalnya innamal a'malu binniyat, maka itulah. Ada juga bisa air Zam-Zam itu, ini kita buktikan dulu. Ingat kami ingat almarhum Haji Siraj, yakni kalau namanya Amarpah, ya. Terlalu ingin kencing di tengah-tengah Masjidil Haram. Tidak mau, tidak beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini kalau kita mau wudu, di mana-mana di sedalam Masjidil Haram itu sudah disiapkan dengan pipa air Zam-Zam. Jadi kecuali kencing tidak ada disiapkan di sana, harus keluar di Jabes. Dan sekarang ini ya di seputaran Masjidil Haram, di pelataran di luar itu sudah banyak disiapkan, tinggal turun saja pakai eskalator. Nah, jadi itu sebabnya orang yang pergi ke Mekah itu sebelum berangkat harus sekali-sekali latihan eskalator di mall, ya, atau di apalagi di epicentrum, supaya jangan nanti di sana ada yang tiba-tiba tumben memakai eskalator, akhirnya ya jatuh, ya rebak, ya dawah biasa soal ya Qurani duka doang saling dorong padan jamaah, ya doa biasa. Nah, artinya apa, pengenalan eskalator itu memang perlu. Seperti di Islamic Center ada eskalator, kemudian di mall ada, di di epicentrum juga ada. Itu yang di Masjidil Haram itu bawa ke atas, ke bawah ada pakai tangga, ada pakai eskalator. Nah, itulah para hadirin yang kami muliakan, air yang nomor 2 adalah air Zam-Zam. Nah, kemudian barulah air yang ada di kita ini. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, air Zam-Zam ya tidak terlalu sulit untuk kita dapat sekarang ini. Cuman asli atau tidak itu saja. Tapi kalau mau yang asli pergi ke Mekah. Tapi 2 tahun tertunda jamaah haji ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat. Ini kasihan nama di Majrur ini 2 tahun tertunda ini. Ya, dengan Pak Mahfud, yakni Kadus Gelumpang. 2 tahun tertunda untuk menunaikan ibadah haji. Itu yang terbaik. Kita serahkan kepada Allah. Itulah yang terbaik untuk saat ini.
Jangan sampai kita menggerutu, menggerumun dan lain-lainnya, karena itu ada penyakit, ada sebab akibat, ada sebab. Nah, kita lanjut hadirin yang kami muliakan. Penerapan hukum dibandingkan dengan antara hukum yang ada pada Nabi kita dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya berat luar biasa. Antara lain Bapak Ibu seperti hukum yang ada di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, apapun yang kena dengan najis harus kita buang. Pakaian kena, pakaian kita buang. Badan kita kena, badan kita korok dia. Kalau 10 kali kena tai anjing misalnya, atau tai babi, atau kena kotoran kaki kita, ya ndak bisa ngeder lah kita, karena setiap kena korok, kena korok, kena korok. Nah, tapi untung dengan adanya, dengan syariah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kena kotoran anjing dan babi, maka itu disebut dengan najis mughalladzah. Mughalladzah itu disucikan dengan yakni dengan tanah sekali, kemudian 6 kali dengan air yang bersih. Itu di fikih kita. Kemudian ya tidak harus dibuang, dikorok, tapi cukup dengan kita bersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya. Kan najis itu ada 3, mughalladzah, mutawassithah, mukhaffafah. Nah, mukhaffafah, mutawassithah ya tai kuda, tai anjing, tai sapi begitu, dan ya termasuk tainya manusia, kencing, ya itu mutawassithah. Ya, kalau mukhaffafah bayi kecil, bayi laki kecil yang belum makan sesuatu makanan selain dari minum air susu ibu. Nah, kemudian lagi hukum yang sebelum Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh sholat selain masjid yang sudah ada. Tidak boleh, ya, kecuali di tempat yang sudah tertentu, seperti misalnya orang-orang non muslim seperti ya Kristen, Protestan misalnya, kalau sudah satu tempatnya tidak boleh saling masuki. Banyak sekali macamnya, tidak boleh ya harus ke sana kemari, tidak boleh. Nah, kalau kita alhamdulillah umat Islam kalau misalnya tidak bisa di masjid, boleh di musholla. Kalau tidak bisa di musholla, kebetulan sedang bertani di sawah, ya sah saja untuk kita melaksanakan sholat di kebun atau di sawah. Nah, cuman afdolnya, utamanya kita laksanakan dengan berjamaah. Sebab apa? Kalau kita melaksanakannya secara berjamaah, sekali kita mengerjakannya, maka nilainya sama dengan 27 kali. Tetapi kalau kita kerjakan dia 20 kali karena kita tidak dapat berjamaah, tidak ada artinya. Tidak sah. Ya kumuan sembahyang asar berjamaah dengan ini menjuranja. Ya karena ya kumuan sembahyang asar berjamaah aku gin ku sembahyang 17 kali jadi neneng ke sembahyang asar. Tidak bisa diganti dengan sholat 27 kali. Nah, karena apa? Ya kalau misalnya kita tidak dapat sholat berjamaah karena terlambat, misalnya mungkin ada orang belum sholat sunat, maka jadikan imam orang yang sholat sunat itu jadi imam kita. Dia salam, misalnya sholat isya terlambat, sudah selesai, sedangkan kita baru datang. Ada jamaah yang belum sholat sunat ba'diyah. Nah, untuk mengejar sholat berjamaah itu gimana caranya? Misalnya ada di antara jamaah yang belum sholat sunat ba'diyah, sedangkan kita belum dapat sholat berjamaah karena terlambat, mungkin karena acara zikiran atau mungkin ada halangan yang lain, mungkin sakit perut di jeding sampai orang sudah salam belum juga kita selesai, tiba-tiba ada jamaah belum sholat ba'diyah. Ayo sholat ba'diyah, saya sholat wajib, kita sholat berjamaah. Apa boleh?
dia sholat sunat, ya kita sholat wajib berjamaah boleh, di asal yang sunat ini yang jadi imam, jangan sunat jadi makmum. Ya, karena sunnah sholat sunat 2 rakaat, kita sementara sholat isya 4 rakaat. Selama sholat itu satu bentuk mengerjakan, satu bentuk pekerjaannya. Tapi misalnya tidak boleh kita sholat asar, misalnya kita belum sholat asar lalu berjamaah, misalnya sama orang sholat jenazah, tidak sah.